Apa sih sistem dinamis itu? Sistem dinamis didefinisikan sebagai sebuah bidang untuk memahami bagaimana sesuatu berubah menurut waktu. Sistem dinamis merupakan metode yang dapat menggambarkan proses, perilaku, dan kompleksitas dalam sistem. Perangkat lunak khusus untuk sistem dinamis telah banyak tersedia, seperti Dynamo, Simile, PowerSim, FanSim, iThink, dan lain-lain. Ada 6 tahap yang ada dalam sistem dinamis. Yang pertama, mendeskripsikan sistem. Yang kedua, sistem diterjemahkan ke dalam bentuk level dan persamaan rate dari model sistem dinamis. Ketiga, simulasi model. Keempat, mengidentifikasi alternatif kebijakan yang akan diuji. Kelima, edukasi dan debat. Dan tahapan terakhir adalah implementasi kebijakan baru. Berikut adalah software pendukung sistem dinamis. Ada PowerSim, FanSim, Stella, dan Dynamo. Nah, pada kali ini kita akan menggunakan software FanSim. Apa itu FanSim? FanSim merupakan alat untuk memvisualisasikan model yang telah dibuat agar dapat disimulasikan, dianalisis, dan pengoptimalan model sistem dinamik. Pada tampilan awal FanSim akan terlihat lembaran kerja di mana pada lembaran tersebut akan diketik kata-kata yang menggambarkan sistem yang ada. Setelah pemberian tanda panah, langkah selanjutnya adalah dengan memberikan informasi yang disediakan oleh equation editor, yang mana digunakan untuk melengkapi model simulasi yang telah dibuat. FanSim merupakan software yang digunakan dalam proses verifikasi. Ketika model tidak menyatakan pesan error, maka model tersebut telah verified. Berikut studi kasus yang kami gunakan. Kelurahan Punggaluku merupakan salah satu kelurahan di Kecamatan Leia yang menjadi sentra produksi padi. Produktivitas produksi padi oleh Kelurahan Punggaluku termasuk lebih rendah dari rata-rata produksi regional. Produktivitas Kelurahan Punggaluku sebesar 3,8 ton per hektar are. Daerah Punggaluku sebagai lumbung padi tidak menjamin bahwa daerah tersebut terhindar dari krisis beras. Hal ini mengidentifikasikan bahwa masalah ketersediaan beras lebih dominan daripada masalah sistem produksinya. Penyebab dari masalah ketersediaan beras adalah terjadinya fluktuatif beras, produksi beras yang terbatas, dan semakin meningkatnya konsumsi akan beras dengan bertambahnya jumlah penduduk. Pertimbangan yang digunakan untuk menentukan sampel dalam penelitian yaitu Dinas Pertanian, Balai Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan atau BP3K, dan Gabungan Kelompok Tani atau GAKTAN yang memiliki arsip dan data yang dibutuhkan peneliti. Partner saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan studi kasus ini menggunakan software FanSim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu Bernadetta. Teman saya sudah menjelaskan mengenai studi kasusnya. Kemudian pada studi kasus tersebut dimasukkan beberapa variabel mulai dari produksi, gagal panen, persentase penurunan, persentase peningkatan, dan permintaan pasar. Pada produksi itu dimasukkan angka sebanyak 1084, sedangkan pada gagal panen dimasukkan angka 112
Untuk persentase penurunan dimasukkan angka 0,2, untuk persentase peningkatan dimasukkan angka 0,8, dan pada permintaan pasar dimasukkan 3.225. Sebelum kita memulai apa itu stock flow diagram, kita memulai dari causal loop diagram dulu. Jadi, inilah bentuk causal loop diagram dari studi kasus ketersediaan beras di Kelurahan Punggaluku. Jadi, ini ada dua yang menjadi titik poinnya, yaitu produksi beras dan stok beras. Pada produksi beras ini dipengaruhi oleh beberapa variabel yang mempengaruhi peningkatan dan penurunan produksi beras. Untuk peningkatan produksi beras ini dipengaruhi oleh benih padi, tingkat permintaan beras, panen, kapasitas produksi, luas sawah. Sedangkan untuk penurunan produksi beras ini dipengaruhi oleh gagal panen. Pada tingkat permintaan, semakin besar luas sawah akan semakin besar pula. Semakin besar tingkat permintaan akan semakin besar luas sawah. Semakin kecil tingkat permintaan beras, semakin kecil pula luas sawah. Jadi ini mempengaruhi. Untuk kapasitas produksi sendiri, ketika kapasitas produksi ini diperbesar, otomatis luas sawah harus diperbesar. Ketika kapasitas produksi ini berkurang atau kecil, otomatis luas sawah itu kecil juga. Kemudian untuk stok beras, ini dipengaruhi oleh produksi beras. Ketika produksi beras ini meningkat, otomatis stok beras yang dihasilkan akan meningkat pula. Selain dari produksi beras, stok beras dipengaruhi juga oleh impor beras. Ketika impor beras masuk, otomatis stok beras bertambah. Namun, ketika stok beras yang ada ini diekspor, maka stok beras tersebut mengalami penurunan. Gagal panen, selain mempengaruhi produksi beras, mempengaruhi pula yang namanya stok beras. Pada stok beras ini dipengaruhi pula pada konsumsi beras. Semakin banyak orang mengkonsumsi beras, semakin sedikit pula stok beras. Semakin banyak stok beras, semakin kecil stok konsumsi beras, maka semakin banyak pula stok beras. Seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkan pada stock flow diagram atau model diagramnya. Ini saya close dulu. Jadi inilah bentuk dari model diagram tersebut. Pada model diagram ini ada yang namanya level, kemudian ada rate dan ada arrow. Untuk level sendiri ini ada dari persentase peningkatan, persentase penurunan, tingkat konsumsi, ketersediaan beras, dan permintaan pasar. Sedangkan untuk rate sendiri ada 5. Yang pertama, peningkatan konsumsi, penurunan konsumsi, produksi, gagal panen, dan impor. Kemudian pada arrow-nya ini persentase peningkatan ke peningkatan konsumsi, persentase penurunan ke penurunan konsumsi, tingkat konsumsi ke ketersediaan beras, permintaan pasar ke impor. Seperti itu. Kemudian kita lihat grafiknya. Pada grafik ketersediaan beras, ini mengalami penurunan pada tahun 2022. Penurunan ini terjadi dikarenakan tingkat konsumsi yang tiap tahunnya selalu bertambah. Dan bertambahnya pun itu mengalami pertambahan yang stagnan atau konstan. Sedangkan ketersediaan beras mulai dari 2022 selalu mengalami penurunan hingga 2028. Maka pada tahun 2028 ketersediaan beras itu sangatlah kurang dari tingkat konsumsi masyarakat. Kemudian untuk data-datanya, pada ketersediaan beras ini dimulai dari 2018 dengan banyak sebesar 1.200 ton dengan tingkat konsumsi 1.545 dan impor 3.225. Ini impornya saya tetapkan menjadi impor yang konstan, tidak berubah. Jadi tiap tahunnya tetap 3.225. Mengalami penurunan pada 2022
mulai dari yang 2021 ini 6.375 menurun menjadi 6.246, menurun hingga tahun 2028 menjadi minus 13.995. Ini minus ini artinya konsumsi beras ini berkurang atau minus pada 13.995 atau membutuhkan sebanyak 13.995. Seperti itu. Jadi, kesimpulannya, pada simulasi ini ketersediaan beras mengalami penurunan pada tahun 2022. Sedangkan tingkat konsumsi pada tahun 2022 hingga 2028 itu mengalami peningkatan yang terus-menerus. Sedangkan ketersediaan berasnya mengalami penurunan hingga landai sekali. Untuk rekomendasinya adalah diperlukan peningkatan produktivitas pada produksi beras tersebut. Mungkin ketersediaan ini diperlukan juga impor dari luar juga. Jadi, pada produktivitas kita tingkatkan sebesar 80% agar ketersediaan beras ini dapat dipenuhi. Yang pertama, kedua, dilakukannya impor menyesuaikan dengan tingkat permintaan tiap tahunnya yang selalu berubah atau tingkat konsumsi yang selalu berubah. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.